Pidato inaugurasi Guru Besar Profesor Dr. Argyo Demartoto, Magister Sains, dengan judul Pelayanan Komprehensif Berkesinambungan dalam Pencegahan dan Penanggulangan HIV dan AIDS berbasis Humanisme Digital, Tantangan dan Peluang. Oke, selamat pagi, hadirin yang terhormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati, Rektor dan para Wakil Rektor Universitas 11 Maret, Majelis Wali Amanah Universitas 11 Maret, Ketua, Sekretaris, dan para anggota Senat Akademik Universitas 11 Maret, Ketua, Sekretaris, dan anggota Dewan Profesor Universitas 11 Maret, para pejabat militer dan sipil, para pimpinan di tingkat universitas, fakultas, sekolah pasca sarjana, dan sekolah vokasi Universitas 11 Maret, para pimpinan lembaga, biro, UPT, serta seluruh pejabat di lingkungan Universitas 11 Maret, para ketua program studi, kepala bagian, kepala laboratorium di lingkungan UNS, para rekan sejawat, dosen, staf kependidikan, dan mahasiswa UNS khususnya Fakultas Ilmu Sosial dan Politik UNS, para tamu undangan, wartawan, sanak keluarga, handai tolan, serta hadirin yang berbahagia. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua. Atas rahmat dan izinnya, saya dapat berdiri di mimbar terhormat ini untuk menyampaikan pidato pengukuhan guru besar dalam bidang ilmu sosiologi kesehatan pada Fakultas Ilmu Sosial dan Politik UNS di hadapan hadirin yang mulia. Perkenankanlah saya untuk menyampaikan pidato pengukuhan dengan judul Pelayanan Komprehensif Berkesinambungan dalam Pencegahan dan Penanggulangan HIV dan AIDS berbasis Humanisme Digital, Tantangan dan Peluang. Izinkanlah saya menyampaikan tidak secara keseluruhan dan hanya resume naskah yang saya tuliskan dalam buku. Bapak dan Ibu hadirin yang saya hormati, HIV dan AIDS menjadi salah satu masalah kesehatan yang signifikan dan berdampak ke berbagai aspek kehidupan. Sustainable Development Goals nomor 3, Good Health and Well-Being, menjadi pedoman global dalam mewujudkan 3 Zeros HIV AIDS 2030. Akselerasi suluh, temukan, obati, dan pertahankan atau stop yang mengadopsi strategi Fast Track 90-90-90 bertujuan memastikan pencapaian 90% orang mengetahui status HIV AIDS melalui tes atau deteksi dini, 90% orang dengan HIV AIDS atau ODA yang mengetahui status HIV AIDS menerima terapi ARV, dan 90% ODA dalam terapi ARV berhasil menekan jumlah virusnya. Menurut UNAIDS, tahun 2022 terdapat 39 juta kasus prevalensi ODA di dunia. Prevalensi ODA di Indonesia 570.000 kasus pada tahun 2023, serta prevalensi ODA di Surakarta hingga Juli 2024 terdapat 6.188 kasus.
Pelayanan komprehensif berkesinambungan berbasis humanisme digital hadir sebagai alternatif yang komprehensif dan inklusif. Pergeseran dari sistem konvensional ke digital memicu terjadinya perubahan pola dalam pelayanan kesehatan. Ada 3 gelombang digital humanities, yaitu gelombang pertama tahun 1940 sampai 2001 komputasi humaniora. Gelombang kedua tahun 2002 sampai 2009 humaniora digital membawa kita pada kekaguman akan keagungan teknologi yang diadaptasikan dalam berbagai bentuk, salah satunya pelayanan kesehatan digital, kemudahan akses informasi bagi pasien, kemudahan komunikasi dengan rumah sakit, klinik, dokter, dan administrator pelayanan kesehatan, fitur pengingat jadwal kontrol kesehatan, dan waktu minum obat secara digital. Gelombang ketiga tahun 2009 sampai sekarang, Critical Digital Humanities mengintegrasikan konsep humanisme digital agar dapat memberikan akses informasi dan layanan kesehatan yang inklusif dan merata bagi ODA, kelompok berisiko tinggi tertular HIV/AIDS, dan masyarakat umum. Pemanfaatan media digital dalam pencegahan dan penanggulangan HIV dan AIDS, misalnya website Sistem Informasi HIV/AIDS atau SIHA dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, Yayasan kasihglobalindo.org, dan ypi.or.id untuk daerah khusus Jakarta, tesjok.org untuk DIY, balipeduli.org, dan gayadewata.com untuk Bali, sayaberani.org untuk Kalimantan, serta media sosial lainnya. Layanan extra hours puskesmas di Surakarta dipromosikan melalui Instagram, misalnya @puskesmaskeratonan, mempromosikan informasi program Voluntary Counseling and Testing atau VCT, tes HIV, serta pelayanan perawatan dan dukungan pengobatan. Hadirin yang saya hormati, tantangan implementasi kesehatan digital diantaranya kesenjangan akses teknologi dan infrastruktur kesehatan, terutama di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar atau 3T, isu keamanan data dan privasi yang dapat menimbulkan risiko signifikan, variasi jumlah aplikasi kesehatan yang terlalu banyak, serta kurang optimalnya integrasi sistem kesehatan konvensional dan layanan digital. Adapun peluang implementasi kesehatan digital, yaitu upaya peningkatan akses layanan kesehatan digital dan upaya perbaikan kualitas dan struktur layanan kesehatan melalui teknologi digital serta telehealth, Alodoc, dan sebagainya. Melalui integrasi nilai yang berfokus pada kemanusiaan dan kesetaraan, diharapkan dapat meminimalisir diskriminasi dan stigma negatif terhadap ODA dan kelompok berisiko tertular HIV dan AIDS. Sebelum saya mengakhiri orasi ilmiah ini, perkenankanlah saya mengucapkan puji dan syukur kepada Tuhan Yesus Kristus atas kasih dan karunia yang melimpah dalam hidup saya. Pencapaian jabatan akademik sebagai guru besar dalam ilmu sosiologi kesehatan ini merupakan salah satu anugerah dan pencapaian keilmuan saya. Untuk itu ingin saya bersyukur atas karunia Tuhan yang tak terhingga, karena itulah yang membuat hidup saya penuh berkat. Hal ini seperti tertera dalam Tesalonika 5 ayat 16-18. Bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Saya menyadari sepenuhnya
bahwa capaian jabatan tertinggi sebagai guru besar ini tidak lepas dari dukungan dan bantuan berbagai pihak. Sebelum saya mengakhiri pidato ini, perkenankanlah saya mengaturkan terima kasih yang sebesar-besarnya dan penghargaan setinggi-tingginya kepada yang terhormat Menteri Pendidikan Tinggi dan Sains Teknologi Indonesia, kemudian Rektor Universitas 11 Maret Prof. Dr. Hartono, Wakil Rektor Prof. Fitria, Prof. Mukhtar, Prof. Dodi Aryawan, dan Mas Irwan Trinugroho, kemudian Majelis Wali Amanat Indonesia, Majelis Wali Amanat Universitas 11 Maret, Prof. Mulyaman Darmansyah Haddad, PhD, serta wakilnya Prof. Furkon, dan Sekretaris Prof. Samsul. Pimpinan Akademik Senat Akademik Universitas 11 Maret, Ketua Prof. Dr. Sri Sulistyowati, Sekretaris Senat Prof. Dr. Muhammad Yamin, serta segenap anggota Senat Akademik Universitas 11 Maret, Pimpinan Dewan Profesor Universitas 11 Maret, Prof. Dr. Suranto, Sekretaris Dewan Profesor Prof. Dr. Maria Teresia Sribudiastuti, dan segenap anggota Dewan Profesor UNS. Ketua Tim Integritas Akademik UNS, Prof. Hunik, dan tim, Ketua Tim PAK FISIP UNS, Dekan FISIP, Pak Dr. Didi, kemudian serta Wakil Dekan, Mbak Lika, Pak Zuber, serta Mas Rino, serta Ketua Senat Akademik FISIP, Prof. Andrik, serta segenap anggota Senat, kemudian TCCP, dan segenap staf kepegawaian UNS dan FISIP yang telah membantu banyak selama proses usulan ini, tim asistensi kelayakan pidato pengukuhan guru besar UNS, beserta teman-teman yang telah memberikan masukan dalam rangka perbaikan naskah pidato ini. Kemudian saya juga ingin mengaturkan terima kasih kepada guru saya di SD Safirius Metro Lampung Tengah, SMP Negeri 1 Metro Lampung Tengah, dan Sekolah Menengah Atas Kristen Bobkri 1 di Yogyakarta yang telah memberikan ilmu dengan tulus. Kemudian dosen saya di Sosiologi di FISIP Pol Universitas Gadjah Mada dari S1, S2, dan S3. Kemudian Sivitas Akademika di FISIP, teman-teman, maaf saya tidak mampu menyebutkan satu persatu. Sivitas Akademika di IKM, Prof. Bisma Murti, terima kasih, serta Prof. Ari Probandari dan teman-teman di IKM. Kemudian juga teman-teman S3 Komunikasi dan yang lainnya. Kemudian juga asisten riset saya, Mas Samsul, dan teman-teman Novel, ya, juga staf komputer Mas Andi, Mas Nano, serta semua pihak yang telah berkenan membantu dengan doa dan dukungan yang tidak mampu saya sampaikan satu persatu dalam pencapaian guru besar ini. Terakhir saya ingin mengucapkan terima kasih khususnya kepada almarhumah ibu saya Marti Haryati yang barusan sedo 15 Juli 2024 ketika saya riset kolaboratif Indonesia di Papua. Ibu sudah damai di surga, dan kemudian Bapak juga sedo menyusul kemarin 14 November 2024. Ibu saya menggunakan toga yang seperti ibu buat dulu. Kalau ibu saya itu senang menjahit. Jadi beliau pintar menjahit pakaian seluruh anak-anaknya, dan salah satunya membuat toga yang diberikan kepada pihak gereja GKSBS di Metro Lampung untuk persembahan kalau ada pendeta yang diteguhkan. Oke, saya juga mengucapkan terima kasih kepada kakak dan adik saya, maaf saya tidak bisa sebut satu persatu, juga teman-teman baik saya, Philip, Arif, Agus, Sikas, dan yang lainnya. Di penghujung
pidato ini saya mengaturkan banyak terima kasih dan mohon doanya kepada hadirin semua. Semoga saya dapat mengemban jabatan guru besar ini secara profesional dan bertanggung jawab, serta selalu mendapatkan tuntunan dari Tuhan. Mohon maaf atas segala kekurangan dalam penyampaian pidato ini. Semoga perhatian, bantuan, dan doa tulus dari semuanya akan mendapatkan balasan berupa berkah dan anugerah yang berlimpah dari Tuhan Yang Maha Esa. Juga doa keselamatan dan kesehatan senantiasa tercurah untuk kita semuanya. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.